Sri Amayanggar Ayapan atau yang dikenal sebagai Sri Devi lahir pada tanggal 19 Agustus 1963 di Desa Minampati, Distrik Virudanagar, Negara Bagian Tamil Nadu, India. Ia merupakan putri kebanggaan dari sepasang suami istri Ayapan dan ibunya bernama Rajeswari. Diketahui, ayah kandung dari Sri Devi berprofesi sebagai seorang pengacara. Sejak usia Sri Devi masih kecil, sang ibunda selalu mengajarkan bahasa Tamil sehingga ia begitu fasih dengan bahasa tersebut. Sang ibunda yang kerap menghabiskan waktu dengan anaknya melihat jika putri kesayangannya itu memiliki bakat terpendam yakni di bidang akting sehingga beliau mendukung bakat tersebut. Ketika usia Sri Devi genap 4 tahun, ia memulai debut karirnya dengan bermain film berbahasa Tamil yang berjudul Kandan Karunai pada tahun 1967. Semenjak saat itulah, Sri Devi banyak menerima tawaran film dan selalu mendapatkan peran dalam berbagai judul film. Karirnya yang begitu cemerlang di dunia perfilman membuat Sri Devi berhasil mendapatkan berbagai penghargaan sebagai aktris terbaik di India. Selain fasih dalam berbahasa Tamil, Sri Devi juga fasih dalam berbagai bahasa yakni bahasa Telugu, Hindi, Malayalam, dan Kannada. Tidak hanya itu saja guys, Sri Devi juga kerap tampil memukau dalam sejumlah film berkat tarian-tariannya sehingga membuat banyak produser yang akhirnya tertarik menggunakan jasa Sri Devi. Ia sering mendapatkan tawaran film besar sebagai tokoh utama yang menjadikannya diakui sebagai aktris top wanita pertama dan bintang wanita pertama di Bollywood. Pada tahun 1985 hingga 1993, Sri Devi dinobatkan sebagai aktris wanita dengan bayaran paling mahal di India secara berturut-turut. Hal itu pun membuat Sri Devi dilirik oleh sutradara dan produser terkenal Hollywood bernama Steven Spielberg untuk ikut bermain dalam film terkenal Hollywood, yaitu Jurassic Park pada tahun 1993. Namun karena mempertimbangkan berbagai hal yang tidak disebutkan dengan jelas, Sri Devi akhirnya menolak tawaran tersebut. Seperti kebanyakan artis-artis pada umumnya guys, Sri Devi juga pernah diterpa gosip tidak sedap karena dianggap sebagai seorang pelakor dalam rumah tangga aktor Bollywood Mithun Chakraborty dan istrinya Yogita Bali. Sri Devi diduga berselingkuh dengan Mithun Chakraborty pada tahun 1986 hingga tahun 1987. Namun pada akhirnya gosip tersebut mereda dengan sendirinya karena Mithun tetap akur dengan sang istri dan tidak menceraikan istrinya. Selain itu guys, Mithun Chakraborty juga berhasil mempertahankan rumah tangganya bersama dengan sang istri. Di balik wajah Sri Devi yang begitu cantik dan peran aktingnya yang selalu memukau, Sri Devi juga sempat dianggap sebagai aktris yang sombong oleh beberapa fansnya. Namun dugaan itu secara tegas dibantah oleh sang aktris melalui klarifikasinya bahwa sikap diam yang selama ini diperlihatkan telah disalahartikan karena sebenarnya dia adalah seorang gadis yang pemalu. Meskipun namanya sudah terkenal hingga ke mancanegara, namun perlu diketahui bahwa Sri Devi tidak pernah mengenyam bangku pendidikan secara formal dan tidak pernah merasakan berinteraksi dengan bebas seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga karena alasan tersebut, Sri Devi tumbuh menjadi pribadi yang introvert alias tertutup. Dikarenakan kepribadian yang introvert serta pemalu, sang ibunda selalu menemani Sri Devi saat berada di lokasi syuting bahkan ketika Sri Devi telah dewasa. Singkat cerita guys, pada tahun 1995 ketika usia Sri Devi genap 32 tahun, ia berkenalan dengan seorang produser terkenal bernama Bonnie Kapoor. Sebenarnya nih, Bonnie Kapoor telah memiliki seorang istri yang telah dinikahinya pada tahun 1983. Selama menikah dengan istrinya yang bernama Mona Sauri, Bonnie Kapoor telah dikaruniai 2 orang anak.
Namun semenjak perkenalannya dengan Sri Devi membuat laki-laki itu rela meninggalkan istri serta keluarganya meskipun telah membina rumah tangga selama 12 tahun lamanya. Tidak lama setelah perkenalannya dengan sang aktris, Bonnie Kapoor memilih untuk menceraikan istrinya dan menjalin cinta dengan aktris cantik tersebut. Sebenarnya guys, hubungan Sri Devi dengan Bonnie Kapoor mendapat kecaman dari masyarakat India yang mengidolakannya. Namun karena sudah terlanjur cinta, Sri Devi tetap memilih melanjutkan hubungannya dengan Bonnie Kapoor. Setelah sang produser resmi bercerai pada tahun 1996, Bonnie Kapoor dan Sri Devi meresmikan hubungan cinta mereka dengan janji suci pernikahan. Akibat pernikahan tersebut, Sri Devi kembali diterpa isu tidak sedap dan dicap sebagai seorang pelakor oleh masyarakat India. Dari pernikahan tersebut, Sri Devi dan Bonnie Kapoor dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin perempuan. Putri pertama diberi nama Jansi Kapoor yang lahir pada tahun 1997. Sedangkan untuk putri keduanya bernama Khushi Kapoor yang lahir pada tahun 2000. Kedua putri kesayangan dari pasangan suami istri Sri Devi tersebut ternyata memiliki bakat seperti sang ibu dan keduanya juga terjun dalam dunia perfilman mengikuti jejak orang tuanya. Ketika Sri Devi melahirkan anak pertamanya, ia sempat merasakan kesedihan yang luar biasa dikarenakan harus kehilangan sang ibunda yang selalu menemani waktu syutingnya. Diketahui sang ibunda dari Sri Devi meninggal dunia akibat penyakit komplikasi. Semenjak kematian sang ibunda, Sri Devi akhirnya mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya dengan memutuskan untuk berhenti dari dunia perfilman setelah 15 tahun bergelut dalam dunia tersebut yang membesarkan namanya. Namun setelah vakum selama kurang lebih 16 tahun, Sri Devi memutuskan untuk eksis kembali di dunia perfilman. Pada tahun tersebut, ia kembali terjun ke dunia film dan langsung tampil dalam beberapa judul film. Kembalinya Sri Devi ke layar kaca membuat film-film yang dimainkannya sukses besar. Hal itu tentu saja membuat nama Sri Devi kembali menjadikannya sebagai aktris wanita yang paling sukses dalam sejarah perfilman Bollywood. Setelah ia vakum dalam waktu yang panjang, pada tahun 2017, Sri Devi berhasil meraih banyak penghargaan. Di tahun yang sama, Sri Devi juga menandatangani kontrak dengan rumah produksi untuk berperan dalam film Talang yang rencananya akan rilis pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Namun di tengah-tengah proses syuting film tersebut, Sri Devi ternyata ditemukan meninggal dunia secara tiba-tiba di sebuah hotel yang ada di Dubai, sehingga jadwal perilisan film itu pun dengan terpaksa diundur ke tahun 2019 dikarenakan proses syuting film tersebut harus diulang dari awal. Dalam film tersebut, akhirnya peran yang dimainkan oleh Sri Devi terpaksa digantikan oleh Nabila Fikri. Semua kejadian itu bermula ketika Sri Devi bersama dengan suami serta anak bungsunya yakni Khushi Kapoor sedang bepergian ke Uni Emirat Arab. Kepergian mereka ke sana rencananya untuk menghadiri pernikahan dari salah satu saudara mereka, yakni seorang aktor film India yang bernama Mohit Marwah. Pernikahan tersebut diselenggarakan di sebuah hotel mewah yakni Waldorf Astoria Hotel di kota Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Saat itu guys, kebetulan putri sulung mereka yakni Janvi Kapoor tidak bisa ikut bersama dengan mereka dikarenakan harus menyelesaikan syutingnya. Setelah acara pesta pernikahan tersebut selesai, sebelum pulang kembali ke India, Sri Devi beserta suami dan juga putri bungsunya menghabiskan waktu dengan berbelanja serta mengelilingi kota tersebut. Keesokan harinya saat mereka dalam perjalanan menuju ke bandara untuk kembali ke India, Sri Devi baru sadar kalau handphonenya tertinggal di dalam kamar hotel sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke hotel dan meminta suami serta anaknya untuk pulang terlebih dahulu ke India.
Saat itu Sri Devi berjanji kepada suaminya akan segera menyusul mereka, namun ketika sampai di hotel, Sri Devi tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap tinggal di negara tersebut dalam beberapa hari ke depan. Ia kemudian menghubungi suaminya melalui panggilan telepon untuk menjelaskan kalau dirinya masih ingin menikmati waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan syuting. Dalam panggilan itu, Sri Devi juga sempat mengungkapkan rasa rindunya kepada sang suami dan juga kedua putrinya. Boni Kapoor yang tidak merasa keberatan dengan keinginan sang istri tentu saja mengizinkan istrinya untuk tinggal beberapa hari lagi di negara tersebut. Bahkan Boni juga sempat menyarankan istrinya untuk pergi ke kota Dubai agar bisa menikmati liburannya selama di Uni Emirat Arab. Mendengar saran dari suaminya, Sri Devi pun setuju dan langsung memesan kamar di Hotel Jumeirah Emirat Tower untuk beberapa malam sejak tanggal 22 Februari 2018. Alasan dari sang suami yakni Boni Kapoor mendesak mesti pergi ke Dubai dikarenakan dia berencana untuk memberi kejutan dengan mengunjungi Sri Devi secara diam-diam. Pada tanggal 24 Februari 2018, Boni Kapoor menghubungi istrinya untuk mengarang cerita agar Sri Devi tetap berada di dalam hotel dan tidak pulang terlebih dahulu ke India. Siang itu guys, Boni Kapoor terbang dari India ke Dubai dengan alasan kalau dirinya akan menghadiri meeting penting di negara tersebut, sehingga untuk sementara waktu terpaksa ponsel miliknya harus dimatikan selama dalam penerbangan. Setibanya Boni Kapoor di Dubai, ia langsung pergi ke Hotel Jumeirah Emirat Tower yang menjadi tempat Sri Devi menginap. Sekitar jam 6:30 malam hari, Boni Kapoor yang telah sampai di hotel tersebut segera mendatangi resepsionis untuk meminta kunci duplikat agar bisa masuk ke dalam kamar istrinya. Ketika Boni masuk ke dalam kamar, Sri Devi merasa sangat gembira dengan kedatangan suaminya tersebut. Sri Devi yang awalnya berencana menghabiskan waktu dengan berbelanja malam itu memutuskan untuk menunda keinginannya tersebut dikarenakan sang suami mengajaknya untuk makan malam romantis di salah satu restoran mewah di Dubai. Sri Devi yang merasa sangat gembira itu pun langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap, sedangkan Boni Kapoor duduk di ruang tamu yang ada di dalam kamar untuk menonton televisi sembari menunggu istrinya selesai bersiap-siap. Namun setelah 30 menit berlalu atau tepatnya sekitar jam 7 malam, Boni Kapoor tidak melihat sang istri keluar dari kamar mandi. Selain itu guys, Boni Kapoor juga tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar mandi. Ia pun kemudian mengetuk pintu kamar mandi tetapi tidak ada jawaban apapun dari dalam, sehingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi itu yang kebetulan tidak dikunci. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, Boni Kapoor sangat terkejut ketika melihat tubuh sang istri terbenam dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam bak mandi. Boni Kapoor yang melihat hal itu kemudian bergegas untuk memanggil karyawan hotel dan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu pun bergegas mendatangi hotel tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat kepolisian melihat tidak ada cipratan air di lantai yang keluar dari dalam bak mandi sehingga dapat diartikan kalau tidak ada tanda-tanda gerakan atau perlawanan yang terjadi sebelum Sri Devi meninggal dunia. Aparat kepolisian kemudian secara resmi menyatakan jika Sri Devi telah meninggal dunia pada 24 Februari 2018, tepatnya pada jam 7 malam karena tenggelam secara tidak disengaja. Kabar kematian Sri Devi secara mendadak itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Aparat kepolisian kemudian segera mengevakuasi jasad Sri Devi Kapoor ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan proses otopsi terhadap jasad tersebut, tubuh Sri Devi kemudian dibawa kembali ke India untuk dilakukan upacara prosesi pemakaman. Ratusan ribu penggemar Sri Devi Kapoor dari berbagai daerah memenuhi tempat persemayaman. Mereka juga ikut mengantarkan jenazah sang idola ke rumah krematorium untuk proses kremasi jasad. Rekan-rekan artis, produser, sutradara, dan masyarakat terkhusus warga India berduka karena kehilangan sang idola, yakni seorang aktris legendaris yang sangat berbakat.
Rekan-rekan sesama aktris dalam film Kalang juga merasakan kehilangan yang begitu mendalam, apalagi saat itu proses syuting belum selesai. Setelah proses kremasi usai, Boni Kapoor dan kedua putrinya pergi ke pantai Rameswaram untuk membawa dan melepas abu dari Sridevi. Pada tanggal 11 Maret 2018, keluarga Sridevi kembali menggelar upacara doa secara tertutup dan memberikan kesempatan bagi para aktor dan aktris Bollywood yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah upacara itu selesai, pembahasan tentang kematian Sridevi ternyata masih terus berlanjut. Banyak pihak yang menyuarakan dan menuntut agar kasus ini dilakukan penyelidikan ulang. Permintaan penyelidikan ulang itu bukan tanpa sebab guys. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang tidak percaya jika Sridevi meninggal dunia karena tenggelam secara tidak sengaja di dalam bak mandi. Seiring berjalannya waktu, satu persatu kejanggalan atas kematian Sridevi pun mulai terungkap dan menjadi pembahasan yang serius di tengah masyarakat India. Awal kecurigaan aparat kepolisian itu bermula dari kesaksian yang disampaikan oleh Boni Kapoor yang dianggap tidak masuk akal. Selain itu, dokumen kematian yang dirilis juga dipertanyakan keasliannya karena ada salah pengejaan tulisan dalam sebab kematiannya sehingga membuat masyarakat semakin curiga kalau Boni Kapoor lah pelakunya. Di tengah-tengah tuduhan masyarakat kepada Boni Kapoor, pihak keluarga besar dari Kapoor pun angkat bicara untuk membela Boni. Saat itu guys, adik laki-laki dari Boni yang juga merupakan seorang aktor bernama Sanjay Kapoor ikut membela kakaknya dengan mengatakan kalau Sridevi meninggal dunia akibat serangan jantung sebelum tenggelam di bak mandi. Namun semua pernyataan itu ternyata malah semakin membuat perdebatan yang panjang karena diketahui kalau Sridevi tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan terlihat sangat sehat sebelum kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi disebutkan bahwa telah ditemukan adanya kandungan alkohol dalam darah Sridevi. Selain itu, pada bagian paru-parunya juga dipenuhi dengan air sehingga dapat dipastikan bahwa Sridevi sebenarnya masih bernafas ketika dia berada di dalam air. Dari hasil pemeriksaan tersebut, banyak orang yang percaya jika terdapat banyak hal yang sepertinya telah disembunyikan oleh keluarga besar Kapoor. Di tengah-tengah desakan masyarakat untuk melakukan penyelidikan ulang, tiba-tiba saja ada sebuah pernyataan mengejutkan yang datang dari seseorang yang bernama Sunil Singh. Dia adalah seorang penulis film dan penata musik yang sudah bekerja di industri Bollywood sejak tahun 1982. Sunil Singh mengungkapkan jika kematian Sridevi adalah akibat pembunuhan. Dalam pernyataan itu, dia juga telah membuat penelitian dan meyakini bahwa suaminya sendirilah yang telah membunuh Sridevi. Hal itu diungkapkan oleh Sunil Singh karena dia mengetahui jika dalam beberapa tahun terakhir, Boni Kapoor mengalami penurunan keuangan yang signifikan. Apalagi film-film terbaru karya Boni Kapoor tidak bisa meledak lagi di box office, padahal film yang diproduksi oleh Boni sebelumnya pernah sukses besar pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Namun semenjak tahun 2011, tidak ada satupun film-film yang diproduksi oleh Boni Kapoor yang melejit di pasaran. Boni Kapoor juga diketahui telah menjual salah satu propertinya untuk memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya yang memang serba mewah. Selain itu guys, dia juga sedang berusaha untuk mempertahankan status sosial keluarga Kapoor di industri perfilman, sehingga muncullah spekulasi bahwa Boni lain telah merencanakan kematian dari Sridevi dengan tujuan untuk mengambil semua kaset-kasetnya. Sunil Singh juga telah mengajukan penelitiannya ke pengadilan dan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan ulang tentang kematian dari Sridevi. Bahkan pengacara dari Sunil Singh juga mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan. Mereka mengaku telah menemukan berkas polis asuransi jiwa milik Sridevi di negara Oman bernilai $35 juta atau setara dengan 581 miliar rupiah untuk kurs saat ini. Diketahui polis asuransi jiwa tersebut hanya bisa diklaim jika Sridevi meninggal dunia di Dubai. Pernyataan dari pengacara Sunil Singh itu pun langsung menjadi berita utama internasional yang semakin menyudutkan keluarga Kapoor.
Namun ternyata pengadilan India saat itu langsung menolak permohonan Sunil karena mereka menganggap jika kepolisian Uni Emirat Arab sudah tak lagi menemukan kecurigaan apapun tentang kematian Sridevi. Di tengah kecurigaan dari Sunil itu, sebuah pernyataan juga datang dari seorang asisten komisaris polisi New Delhi. Ia meyakini kalau kematian dari Sridevi menunjukkan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan berencana. Ia juga mengklaim kalau kepolisian Uni Emirat Arab terlalu terburu-buru dalam membuat kesimpulan tentang penyebab kematian Sridevi. Ia juga berspekulasi mungkin saja seseorang bernama Daud Ibrahim Kaskar terlibat dalam kasus ini. Perlu diketahui guys, Daud Ibrahim Kaskar merupakan seorang pemimpin kartel terbesar di India yang mengorganisir sindikat kejahatan internasional. Selain itu, Daud juga memiliki pengaruh kuat dengan para pejabat di Dubai di mana manajemen hotel tempat Sridevi menginap. Asisten komisaris polisi itu pun bahkan pergi langsung ke Dubai dan menginap selama beberapa hari di hotel tempat Sridevi menginap untuk mengungkap misteri kematian sang aktris legendaris tersebut. Ia juga mengajukan penyelidikan ulang ke pengadilan. Seorang dokter terkemuka di India juga mengatakan jika penyebab kematian Sridevi akibat tenggelam dalam bak mandi sangatlah tidak masuk akal, walaupun korbannya menggunakan alkohol atau apapun yang memabukkan. Dokter tersebut juga percaya jika para pejabat di Dubai telah menyembunyikan sesuatu. Bahkan dia mengungkapkan bahwa mungkin saja Sridevi ditenggelamkan oleh beberapa orang dengan cara menahan kepala dan kakinya di dalam bak mandi, lalu membersihkan cipratan air di lantai sehingga itulah sebabnya polisi mengatakan kalau mereka tidak menemukan bekas cipratan air di lantai. Meskipun sudah banyak orang-orang yang menuntut pengadilan untuk melakukan penyelidikan ulang, namun tuntutan itu ternyata tidak dihiraukan oleh pengadilan India. Iring berjalannya waktu, masyarakat mulai percaya dengan spekulasi dan dugaan yang dianggap masuk akal. Bahkan orang-orang juga melihat kembali foto-foto yang diunggah Sridevi di akun Instagramnya pada tanggal 22 Februari 2018 yang menjadi foto terakhirnya sebelum ditemukan meninggal dunia. Foto-foto itu menunjukkan kalau Sridevi terlihat sehat-sehat saja dan bahagia dalam acara pernikahan keponakannya. Namun setelah foto itu diunggah Sridevi, ternyata sang aktris malah dikabarkan telah meninggal dunia. Beberapa karyawan hotel juga mengatakan kalau Sridevi tidak pernah keluar kamar sejak dia pertama kali check-in di hotel itu, dan orang-orang yang menjadi tamu undangan di pernikahan Mohit Marwah juga mengatakan kalau mereka terakhir kali melihat Sridevi saat ia berada di pesta. Namun di tengah banyaknya orang yang meyakini jika Bonnie Kapoor adalah pelakunya, ternyata ada juga beberapa orang yang membela Bonnie dengan mengatakan kalau kematian Sridevi mungkin saja karena overdosis obat terlarang dan Bonnie menemukannya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, memutuskan untuk mengarang cerita seolah-olah Sridevi meninggal dunia karena tenggelam. Menurut mereka guys, hal itu sengaja dilakukannya agar media tidak memberitakan jika istrinya telah meninggal dunia karena overdosis, dan ia juga tidak ingin istrinya yang merupakan seorang aktris terkenal nantinya dikenal sebagai pecandu obat terlarang. Setahun setelah kepergian Sridevi, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2019, sebuah museum lilin Madam Tussauds di Singapura mengumumkan akan membuat patung lilin Sridevi untuk menghormati prestasinya di dunia Bollywood. Saat peresmian patung lilin itu digelar, Bonnie Kapoor dan kedua putrinya yakni Janvi Kapoor dan Khushi Kapoor turut menghadiri acara itu dan berfoto bersama dengan patung lilin ibu mereka. Setelah 2 tahun berlalu, Bonnie Kapoor yang merasa masih terus disudutkan dan diyakini sebagai otak dari pembunuhan Sridevi akhirnya buka suara dan mengungkapkan kalau selama ini ia sengaja diam karena masih berduka atas kepergian sang istri. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kematian Sridevi. Bahkan ia juga mengaku setelah menemukan istrinya meninggal dunia di dalam bak mandi, Bonnie Kapoor langsung dibawa oleh polisi Dubai dan diinterogasi selama 18 jam penuh.
Ia juga kembali diinterogasi untuk kedua kalinya selama 48 jam, namun polisi tak menemukan kesalahannya sehingga dia pun dibebaskan kembali untuk mengurus upacara pemakaman istrinya. Bonnie Kapoor juga mengaku kalau polisi telah melakukan tes poligraf kepadanya dan hasilnya adalah dia tidak berbohong, sehingga dengan tegas dia mengatakan kalau dirinya tidak mungkin menyakiti apalagi membunuh istrinya sendiri, karena mereka memang tidak pernah memiliki masalah dalam rumah tangga. Bonnie Kapoor juga mengungkapkan jika sebelum istrinya meninggal dunia, Sri Devi sebenarnya sedang menjalani diet ketat untuk mendapatkan tubuh yang lebih ramping untuk filmnya nanti. Mendengar pernyataan dari Bonnie Kapoor, saat itu banyak orang percaya dengannya, tapi banyak juga yang menganggap jika Bonnie sedang bersandiwara. Beberapa pihak yang percaya jika Sri Devi telah dibunuh sebenarnya telah melakukan berbagai usaha dan upaya untuk menuntut agar dilakukan penyelidikan ulang. Namun semua usaha mereka sia-sia karena pihak pengadilan tetap menyatakan jika kematian Sri Devi telah diputuskan sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah beberapa tahun tidak menemukan titik terang, pada tanggal 12 November 2023 lalu seorang pengusaha sekaligus aktivis terkenal dari India bernama Dipti Paniti tiba-tiba menghebohkan publik atas penyelidikan yang selama ini telah dilakukannya bersama dengan beberapa timnya dari berbagai profesi. Dia mengaku telah memiliki banyak bukti kalau Sri Devi memang telah menjadi korban pembunuhan. Ia juga sepakat dengan pernyataan Sunil Singh dan asisten komisaris polisi beberapa tahun yang lalu yang mengatakan kalau suaminya sendirilah yang menjadi otak dari pembunuhan itu dengan melibatkan banyak oknum lain dalam aksinya tersebut. Dipti juga menemukan beberapa kejanggalan seperti bukti otopsi yang sengaja disembunyikan oleh beberapa pihak. Bukti otopsi itu menunjukkan adanya bekas suntikan dengan jarum yang besar di tubuh Sri Devi. Suntikan itu tampaknya sudah lama karena bekas dari suntikan itu sudah hampir tertutup. Kejanggalan lain juga ditemukan pada dokumen kematian Sri Devi. Menurut Dipti, kematian Sri Devi sebenarnya bukan tanggal 24 Februari tahun 2018 seperti yang tertera di dokumen yang telah diberitakan di media, melainkan Sri Devi sebenarnya meninggal pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 6:30 malam hari. Hasil otopsi itu juga menunjukkan telah ditemukan racun mamusi dalam darahnya, yaitu sebuah racun dari spesies ular mamusi yang merupakan ular paling berbahaya di Jepang. Racun itu diduga telah disuntikkan ke tubuh Sri Devi sejak 130 jam atau 5 hari sebelum kematiannya atau bertepatan saat dia masih berada di India. Namun pelakunya menyuntikkan racun itu bersamaan dengan padatan susu yang bisa menunda reaksi racun dalam tubuh. Lalu secara perlahan racun itu merusak beberapa organ dan saraf dalam tubuh Sri Devi. Sebenarnya nih guys, pelaku mengharapkan Sri Devi akan meninggal dunia saat pesta pernikahan keponakannya Mohit Marwah agar tidak ada yang bisa mengetahui penyebab kematian Sri Devi yang sebenarnya. Namun sepertinya reaksi racun itu terlambat dari yang diharapkan sehingga Sri Devi masih tetap sehat selama pesta pernikahan berlangsung. Itulah sebabnya mereka merubah rencana dengan menyuruh Sri Devi untuk menginap di Hotel Jumeirah Emirat Tower di kota Dubai yang jaraknya cukup jauh, yaitu 100 km dari kota Ras Al Khaimah. Dipti juga mengungkapkan bahwa jika Sri Devi memang beralasan untuk tinggal sendirian di Dubai, tidaklah masuk akal karena saat itu dia sebenarnya sedang memiliki jadwal syuting yang padat untuk filmnya yang berjudul Kala. Saat itu keluarganya juga masih berada di kota Ras Al Khaimah dan suami serta putri bungsunya sudah pulang ke India. Bahkan pegawai hotel juga mengatakan jika Sri Devi tidak pernah keluar kamar sejak pertama kali dia check-in di kamar 220 hotel tersebut. Dipti menduga jika Sri Devi dihabisi dengan cara ditenggelamkan di bak mandi saat dia berada di hotel dan sehari setelahnya Bonnie berpura-pura terbang dari India ke Dubai untuk memberikan kejutan kepada istrinya itu. Padahal dia sebenarnya hanya ingin memastikan jika Sri Devi telah meninggal dunia, lalu ia berpura-pura dengan memanggil pegawai serta polisi dan dengan kerjasama berbagai pihak.
Dia pun berhasil merubah tanggal kematian Sri Devi yang seharusnya tanggal 23 Februari menjadi tanggal 24 Februari. Menurut Dipti guys, jika memang benar ini adalah kasus penghilangan nyawa yang sudah direncanakan, maka kasus ini masih belum menemukan titik terang dan pelaku belum juga bisa ditemukan hingga saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.